sebagai orang tua mengambil keputusan mewakilkan. Pada dasarnya itu hak anak, karena tidak ada anak yang sakti. Kemudian bagaimana imunisasi itu bekerja, yaitu dia akan memproteksi diri dia secara individu. Kemudian kalau di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, ini yang merah ini tidak diimunisasi, yang abu-abu ini masih suspek, ada dugaan dia membawa virus, tapi dia diimunisasi, tapi dia bisa jadi dia bawa virus itu. Nah, ini akan berdampak lingkungan di sekolah itu bakal tidak sehat, gitu ya. Ini gambarannya. Kemudian untuk yang hijau ini anak-anak yang diimunisasi, yang abu-abu ini yang terindikasi mungkin bisa jadi dia bawa virus, tapi belum tentu positif. Yang merah
pernah dengar habis disuntik demam, inilah dia vaksinnya. Mengapa orang tua khawatir untuk divaksin anak sehat divaksin demam? Sebetulnya perlindungan ini. Maka tahun kemarin kami banyak miss di sini. Justru yang ini yang orang tuanya itu enggan untuk imunisasi. Kenapa? Efeknya nanti bakalan KLB semakin besar kalau tidak imunisasi. Kalau untuk anak sekolah biasanya di kelas 1, 2, dan 5. Nah ini penyakit tetanus ya. Tetanus anak dan dewasa, luka tertusuk duri, paku dan kaca. Biasanya kan Bapak Ibu, anak-anak kita itu kan lagi asal-asalnya ya. Kadang dia main, enggak pun di sekolah, dia di rumah, saking lasaknya dia lupa nengok kanan kiri ada kaca tahu paku, tertusuk dah. Nah, fungsinya vaksin tadi untuk meredam virus yang ada di paku tadi supaya tidak merambah ke fatal sampai kaku kayak gini. Nah, masuknya kuman tetanus atau racun tetanus, efeknya apa? Otot mulut, punggung, perut, tangan jadi kaku, tidak bisa makan, bernafas, hingga meninggal. Tetanus pada bayi-bayi lahir seperti ini biasanya caping. Jadi calon-calon pengantin itu bisa disuntik tetanus agar terhindar bayinya dari penyakit ini, kaku kayak gini. Ya. Biasanya itu dari mana dia terkenanya? Bisa jadi dari yang masih lahir dari dukun itu beresiko kena tetanus. Kemudian tali pusat diberi daun-daun jamu. Ini mungkin orang tua kita dulu ya. Kemudian efeknya apa? 1 minggu setelah dikasih ini bisa kulit kaku, tidak bisa mengisap ASI, otot leher, punggung, dada, kaku dan bisa mengakibatkan meninggal. Nah ini kalau lebih gambaran Bapak Ibu. Anak-anak yang kena tetanus ini tidak usah sekolah nih Bapak Ibu. Dia mungkin kena kaku, tidak ditangani dengan baik, akhirnya virusnya menyebar. Ini kan bisa diluruskan Bapak Ibu. Kaku seperti ini. Kalau pada bayi seperti apa? Nah, seperti ini. Ini bayi baru lahir, dia terindikasi kena virus tetanus. Seperti ini lagi gambarnya. Nah, ini saya sepil sedikit DNA Bapak Ibu. Biaya untuk vaksin itu tidak murah. Ini ada yang paling murah itu harganya 1,3, ada yang 500, ada yang 2 juta. Nah, jadi ini program pemerintah yang memakan biaya sangat banyak yang fokus di imunisasi. Kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, ini kan bakalan kadaluarsa ya. Namanya kan imunisasi kan suatu produk ya, dan ada batas expirednya. Kalau expired dan imunisasi yang harusnya anak ibu atau bapak dapat tidak diberikan, akan dipulangkan ke dinas, terus dihancurkan, dibuang. Sia-sia jadi usaha dari pemerintah. Toh juga anak-anak kita yang harusnya dapat perlindungan jadi tidak dapat sama sekali. Nah, ini yang saya bilang tadi HPV. Saya juga sudah pernah ke Eka Hospital. Saya lihat langsung di pengumuman itu Eka Hospital untuk imunisasi HPV ini bisa sampai 2.500.000 sampai 4 juta per paketnya. Yang untuk anak kita dia, kalau dia di awal dos bisa memakan biaya sampai 8 juta satu paketnya. Kemudian ini di Santa Maria sampai 8 juta juga. Jadi bukan hal yang murah gitu. Itu untuk satu anak. Jadi kami sangat menyayangkan apabila kita selaku tenaga medis tidak tersalurkan obat dengan baik ke sasaran kita, anak-anak kita gitu. Mengapa imunisasi itu penting? Membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi risiko penyakit berbahaya seperti polio, difteri, dan campak.
karena dengar anak menangis, akhirnya dipukulnya. Jadi kasus pidana akhirnya. Ternyata bukan kasus dari vaksin tadi. Nah, isu sensitif imunisasi ini aman atau halal? Ini saya sedikit sepil bahwasanya imunisasi itu dari sertifikasi halal. Yang ini dari Amerika, yang ini dari Eropa. Kemudian yang Indonesia ini menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, mungkin nanti akan sedikit dibahas oleh Bapak Ketua Umum kita mengenai ini fakta-fakta ini. Karena saya sedikit memahaminya. Jadi imunisasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Dalam hal ini jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat ataupun kecacatan permanen seperti polio itu yang mengancam jiwa berdasarkan pertimbangan ahli yang seluruh pelajaran untuk kelas 1, 2, dan 3 telah selesai. Semoga ibu-ibu yang didapat hari ini mendapat berkah dari Allah Ta'ala, dan jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali pelajarannya di rumah serta membaca hafalannya agar bisa menjadi penghafal Al-Quran. قد انتهى درسنا فاشل واحد إلى فاشل ثالث وعلى هذا إنه يومان مباركا ولقد سواء برزون بمزاكم وتبزكم في يومكم حتى تكون حافظ القرآن. ini cakupan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Kita tidak sampai 70%, hanya 58% rata-rata. Yang ini kelas 1, kelas 5, kelas 6, ini kelas 1, dan ini kelas 2, kelas 5. Saatnya untuk pergantian jam pelajaran. Kedua dan mestinya rekomendasi. Nah, ini cakupan kita tahun 2024 ya Bapak Ibu. Di sini yang paling sedikit adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu, SD Al-Fatih. Ya, ini akan beresiko buat anak-anak kita tertular penyakit. Di sini hanya 1 tahun itu yang imunisasi. Ya. Jadi setelah kami imunisasi, maka akan kami melaporkan ke ASIK namanya. Aplikasi ASIK yang ini sistemnya nasional. Jadi kalau anak Bapak Ibu nanti seandainya ada beasiswa ke depannya, itu di luar negeri itu akan membutuhkan ini sertifikat ini nantinya. Nah, dari mana diceknya? Dari aplikasi ini. Nah, kalau tidak imunisasi akan disayangkan kesempatan anak Bapak Ibu yang mendapatkan beasiswa di luar negeri itu bisa hilang gitu. Dan saya mau sedikit bahwasannya kalau di Arab pun, kalau seandainya si bayinya baru lahir, itu wajib suntik vaksin untuk mengeluarkan akte kelahirannya. Nah, ini untuk tahun ini kami akan ada kartu bias untuk kelas 1. Jadi itu kan kartu bias dia untuk di sekolah. Jadi kalau dia lengkap, maka di sini akan penuh dengan imunisasinya. Ya, apa saja yang akan disuntikan? Ini dia campak, DT, TB, dan HPV. Untuk kelas 1, 2, 5, dan 6. Nah, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya kasih kesempatan buat Ibu bertanya. Kita sifatnya diskusi. Kira-kira apa yang membuat Ibu kurang pas di hati tentang imunisasi? Silakan boleh bertanya. Silakan. Sebelum lanjut untuk memberikan arahan, kira-kira ada yang bertanya? Nggak apa-apa, kita diskusi aja di sini. Oke, saya lanjut aja ya. Kita diskusi mungkin untuk kami berikan kesempatan kepada Ketua MUI untuk memberikan pemaparan sepatah dua kata menurut pandangan Islam. Kemudian saya sampaikan waktu depan dan silakan. Assalamualaikum
keempat, lemah masalah ilmu pengetahuannya. Yang kelima, lemah dalam bergaulnya. Yang keenam, lemah dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Yang ketujuh, lemah dalam ilmu pengetahuan umum. Jadi banyak penafsirannya, tetapi kalau kami simpulkan dari makna ayat ini, salah satu lemah di sini adalah lemah dalam hal kesehatan. Ya, lemah dalam hal kesehatan. Jadi ibu bapak, kalaulah Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 ini membolehkan, di sini ada landasannya, ketentuan-ketentuan. Ini diserahkan juga kepada umat dan masyarakat. Ketentuan pertama adalah tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Angga, imunisasi pada dasarnya dibolehkan mubah. Jadi ini pada dasarnya mubah, dibolehkan, ya, sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh, ya, imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal. Nah, tapi nanti ada lanjutannya ya. 3, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis tidak diperbolehkan. Nomor 3. Nomor 4, imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali A, digunakan pada kondisi darurat atau hajat. B, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. C, adanya keterangan tenaga medis yang membolehkan untuk memakai vaksin. Jadi pada masa Nabi ada orang-orang hijrah ke Madinah. Ya, ada pada masa Nabi sahabat-sahabat itu hijrah yang mereka dari Yaman. Ada kaum Fil namanya, mereka hijrah ke tempat Nabi ke Madinah. Tiba-tiba mereka pada saat itu sakit. Inilah ada satu hukumnya kalau kita boleh mengambil. Ketika mereka sakit pada saat itu, apa kata Nabi? Ambil air kencing unta itu dan minum susunya untuk obat. Maka beberapa selang waktu orang-orang tersebut sembuh. Maka ini salah satu dasar hukumnya. Boleh kita memakai obat ataupun vaksin yang dia memang ada unsur najis. Tapi ingat yang di atas tadi pada dasarnya adalah mudah. Nah begitu. Jadi bapak ibu yang dikatakan Allah dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari juga disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da illa anzalallahu sifat. Apa-apa yang diberikan Allah akan penyakit kecuali Allah turunkan juga obat. Jadi ibu jangan takut kalau sekiranya ada penyakit, insya Allah di sana ada obat. Dalam hadis lain malah dikatakan semua penyakit ada obat. Ilal haram. Apa itu haram? Itu cuma satu penyakit yang ada obat, cuma itu. Gagal ginjal ada obat. Ada. Bukannya secara medis, ada juga secara herbal. Bukannya saja herbal, tapi secara medis. Makanya Islam memandangnya begitu luas, kompleks. Maka ketika hari ini, kalau ada dari tim kesehatan menyampaikan untuk masalah ini tubuh kita anak harus imunisasi, maka itu diserahkan bagi kita umat Islam. Apa itu? Ya ambil sikap saja. Kalau mau imunisasi, ya ikuti anjuran dari Fatwa MUI nomor 4 tahun 2006. Bagi yang tidak mau, ya tentunya resikonya ditanggung sendiri. Kan begitu saja. Tetapi anjuran kita dari agama, kalau ada anjuran dari dinas kesehatan yang memang dikuatkan, kalau kita memang harus diimunisasi, maka lakukanlah. Supaya apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua kami, para pengurus dari SDG Al-Fatih ini, kita semua adalah orang berpaham dengan agama. Tentunya kita harus bisa menyelamatkan anak-anak kita. Mereka ini adalah generasi kita. Di belakang kita tidak mau mereka hilang. Kalau sekarang sudah kita lemah, ya bersama. Walaupun
bukan karena apa, tidak, tapi karena saya memang dibiasakan dari kecil. Dulu waktu mau disuntik saya hari, dan dari kecil saya memang tidak biasa minum obat-obat ini. Beda dengan istri saya. Istri saya dari kecil karena dia tanggungan Pertamina hingga hari ini, dia itu kalau sakit sedikit, pusing sedikit langsung. Kalau saya memang dari kecil tidak dibiasakan, mungkin imun tubuhnya beda-beda. Ini kan manusia. Kalau kita bisa bedakan, ada orang yang sudah terbiasa kimia dari kecil atau obat-obat, maka dia harus mengikuti itu alurnya. Mertua saya hingga hari ini umurnya 78 tahun. Alhamdulillah masih sehat, masih pamuk, tinggal sama saya. Tapi setiap bulan saya menjemput obatnya ke Pertamina Pekanbaru. Tidak pernah lepas setiap hari. Makan obat itu 3 kali. Tidak pernah lepas. Hingga hari ini, alhamdulillah masih sehat. Kuat, sholatnya juga masih luar biasa. Tahajudnya mana juga masih kuat. Karena dia sudah terbiasa begitu. Jadi intinya apa? Imun tubuh kita itu berbeda. Makanya kalau sudah ada anjuran dari pemerintah dan juga anjuran dari agama, monggo silakan. Ini harus kita ikuti. Bagi yang juga misalnya ada ini persepsinya yang tidak, ya mungkin karena juga dari fatwa ini sifatnya dianggap pertama adalah mubah. Mubah itu adalah keharusan, tidak wajib. Karena banyak fatwa itu yang sifatnya dia adalah himbauan. Sama seperti baru-baru ini heboh ini, sama seminggu yang lalu kami diundang di kantor nikah di bawah tangan dengan nikah sah. Itu kan heboh sekali. Karena kasusnya di PKS ini. Nah, pas secara agama, pandangan agama, ya itu sudah sah. Ya, tapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, apalagi Nomor 9, ya, pasal 9, Nomor 14 Tahun 1995, rentetan dari pasal itu, maka tidak sah talak itu kecuali di pengadilan. Nah, itulah dia kita yang taat pada hukum negara ini. Jadi sama seperti bagian kesehatan ini, ada tentunya sinkronisasi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwanya, yaitu nomor 4 tahun 2016. Bagi kita yang memang teridentifikasi ada ciri-ciri tadi penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Angga tadi, maka kita memang itu sudah masuk nanti ke ranah wajib untuk imunisasi. Jangan sampai terlambat karena penyesalan nanti di belakang. Mungkin itu saja Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dan tadi dipaparkan oleh Anda tentang masalah kesehatan ini bisa simpan dan anak-anak kita juga bisa mengikuti. Kami yang Anda juga sudah tahu, kami juga punya lembaga sama. Kami serahkan semuanya kepada orang tua. Alhamdulillah mungkin presentasi kami lebih banyak ya, karena intinya kita serahkan juga. Karena basis kita juga sama, agama juga. Kita serahkan kepada orang tua yang mau yang tidak mau silakan. Tetap kita buat di grup-grup WA itu orang tua untuk yang mau silakan, yang tidak mau kamu tidak mau. Karena di sana juga ada surat pernyataan seperti itu. Baik ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Puskesmas tadi yang dibuatkan oleh Anda dan kami dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kandis ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan generasi-generasi menjelang kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak? Oke. Ini kami perwakilan dari SD Dapati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari SD Dapati Hadis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Pak Angga dan juga Pak Ali atas pemaparannya, betapa pentingnya dia sendiri, terutama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Angga bahwasanya kita ini Al-Fatih memang yang paling mudah ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya Alhamdulillah mungkin ini salah satu kegiatan yang mungkin meyakinkan orang tua murid agar ikut program imunisasi ini.
kejadian